Yang jelas kalau ayam serama ini kan unik ya, terus di samping itu tidak membutuhkan lahan yang luas. Terus juga dari segi pakan itu sangat irit, Mas. Per ayam itu selama 1 bulan itu paling habis cuma 10.000 itu udah berikut vitamin per ekornya. Jadi terutama kalau dalam hal serama itu cintai ayamnya dulu. Jadi hobi itu yang utama, hobi. Terus kalau kita benar-benar telaten tekun gitu, insya Allah ya membawakan hasil yang lumayan. Yang maksimal ya. Sebenarnya apa ya, kalau asalkan ayam ini bagus, bagus dari darah-darahnya bagus, itu hobi tapi menghasilkan yang lumayan, cukup lumayan. Istilahnya kualitas yang siap dikonteskan itu ya, itu ya bisa di atas 2 juta. Utamakan itu beli ke peternak langsung. Dengan cara kita beli ke peternak langsung, kita bisa langsung belajar bagaimana cara merawat ayam. Dan di situ juga kita tahu bahwa ini indukannya benar-benar serama. Kalau untuk perawatan ya paling pagi kasih makan, sore kasih makan. Paling kalau pagi itu kita jemur, berhenti jemur agar tetap sehat. Harapan saya apa untuk kedepannya itu semoga seramanya Indonesia semakin maju, semakin solid, terus juga semakin banyak yang mengenal ayam serama. Tentang cara budidaya ayam serama seperti apa ya? Ya pertama kita mencari kiranya bibit dari kita, bibit juga sangat berpengaruh dari gen gitu kan. Kita harus memilih dulu yang istilahnya buat indukan itu yang bagus gitu. Karena itu terutama itu sih. Terus kalau misalkan untuk pemasangan gitu ya, itu 1 jantan terus dikasih betina maksimal 5 betina. Terus untuk masa produknya itu kalau untuk jantan ya umur udah siap buat, karena itu umur 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu udah siap jadi pembaka gitu ya istilahnya. Pejantan. Kalau betina ya, kalau betina ada juga yang 4 bulan udah siap nelur. Cuman yang normal itu 6 bulan. 6 bulan sudah siap untuk ini ya? Iya, siap. Terus kemudian kalau misalnya dalam 1 pasang indukan jantan betina lah ya, itu bisa menghasilkan sampai berapa telur? Kalau untuk hasil telur itu bisa nyampe 8 sampai 10. Cuman untuk fertilitasnya itu yang atas paling 5. Oh, berarti hanya sekitar separuhnya ya? Iya. Oh. Kemudian kalau untuk istilahnya periode berikutnya berapa kali itu akan menelur lagi ya? Jadi itu khususnya 2 bulan sekali. 2 bulan sekali itu menetas gitu udah netes. Oh, 2 bulan sekali netes. Kemudian kalau untuk umur produktifnya itu sampai berapa tahun biasanya? Bisa sampai 5 tahun. Bisa sampai 5 tahun ya? Iya. Oh, berarti periodenya cukup lama ya? Iya. Untuk perawatan serama untuk hariannya itu biasanya seperti apa? Kalau untuk perawatan lihat paling pagi kasih makan, sore kasih makan. Paling kalau pagi itu kita jemur. Jemur. Kalau misalkan waktu nggak sempat juga nggak harus setiap hari juga dijemur gitu. 2 hari sekali nggak apa-apa. Penting dijemur agar tetap sehat. Terus untuk anakan kalau yang udah istilahnya udah dicabut disapih dari indukan itu kan kadang umur 10 hari udah dicabut kan indukannya biar produk lagi kan. Gitu. Terus dikasih lampu. Oh, tujuannya untuk apa itu? Tujuannya untuk biar nggak terlalu kedinginan gitu, biar hangat. Kalau umur di bawah 1 bulan soalnya belum terlalu kuat terhadap cuaca. Jadi berpengaruh ya? Iya, biar hangat terus gitu dikasih lampu. Jadi ketika dia sudah umur berapa hari dari anakan dia harus dipisah dari indukannya ya? Iya, soalnya buat produk lagi gitu biar dapat produk lagi. Terus biasanya kalau normal itu dicabut dari anakan 10 hari itu udah mulai nelor lagi. Oh, udah mulai nelor gitu. Jadi dia termasuk ayam yang produktif ya? Iya, untuk ayam serama ya. Cuman kalau masa telurnya itu biasanya
2 hari sekali. Jadi nggak setiap hari nelor itu. 2 hari sekali itu mungkin seperti apa mungkin? Jadi misalkan sekarang nelor, besok nggak, terus lusa baru nelor lagi gitu. Itu normal. Normal ya? Iya, untuk ayam serama itu normal. Itu sampai berapa? Tadi kan sampai 8 telur ya? Iya. Jadi setelah itu baru dirami? Iya. Pengeraman berapa hari biasanya? Kalau untuk pengeraman itu 19 hari udah menetas. Udah mulai menetas ya? Iya. Oh, terus Mas, untuk perlakuan pertama kali supaya anakan yang sudah menetas itu berhasil itu seperti apa gitu? Jadi pertama gitu, jangan langsung dipisah, soalnya apa ya, terkadang masih rentan banget. Biarin dulu sama indukannya, terus setelah 3 hari di air minum kita kasih vitamin, biar apa ya, ya lebih kebal, lebih sehat gitu. Biar 3 hari kasih vitamin, ntar kalau udah apa ya sedikit kokoh ayam anakannya itu baru indukannya dicantum. Terus Mas, untuk 1 bulan ya rata-rata produksi jenengan sampai berapa itu? Kalau untuk 2 bulan ya 2 bulan apa ya, kalau kita panen itu setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali sekitar dari beberapa indukan itu bisa 30 ekor, bisa kadang lebih. Tapi ya minimal 20 ekor lah. 20 ekor per bulan ya? Per bulan. Kemudian untuk bisa dijual itu biasanya umur berapa bulan ayam itu? Kalau saya sendiri itu mulai jual itu di atas 1 bulan Mas. Soalnya gini, kalau di bawah 1 bulan itu kan masih rentan, masih rawan mati. Jadi kasihan yang beli gitu, udah beli mahal-mahal mati kan kasihan. Jadi kita nyari aman itu di atas 1 bulan. Di samping itu di atas 1 bulan juga kita udah biasa melihat itu yang mungkin apa ya, bentuk-bentuk udah mulai membentuk gitu, yang mulai narik mulai selem gitu. Jadi seperti itu ya. Iya. Kemudian kalau untuk rata-rata per bulan lah ya, ini jangan bisa sampai memasakkan berapa ekor? Kalau rata-rata per bulan kemarin sebelum pandemi lah ya, sebelum pandemi itu bisa kadang 5 pasang, kadang ya 4 pasang, itu enggak pasti sih. Kadang pernah juga dalam 1 minggu itu laku berapa ya kemarin, 12 dalam 1 minggu. Itu sebetulnya omsetnya lumayan ya per bulan ya? Sebenarnya apa ya, kalau asalkan ayam ini bagus, bagus dari darah-darahnya bagus, itu hobi tapi menghasilkan yang lumayan, cukup lumayan. Pakan gitu, tapi penjualan lumayan ya. Kalau menurut jenengan potensi pasarnya seperti apa, Mas? Peluang pasar untuk ayam serama ini? Saat ini permintaannya banyak atau gimana gitu? Kalau masa pandemi sekarang memang sedikit berkurang ya. Mungkin semua usaha sekarang sedikit berkurang. Cuman ya tetap apa ya, per bulannya itu pasti ada 3 pasang, 4 pasang gitu. Terus ini Mas, untuk pemasaran yang jenengan lakukan itu sudah sampai ke wilayah mana? Sudah nyampe Palembang, ya ada luar Jawa, terus Jakarta, Bandung. Untuk apa ya, lokalan sini khususnya Sumbio itu ya udah mulai ada yang beberapa yang mulai liara juga. Cuman kebanyakan luar kota. Luar kota ya pengirimannya ya. Terus untuk harga Mas, mungkin rata-rata sampai berapa itu biasanya? Kisaran harga ayam serama ini. Jadi kalau kita apa ya, serama itu nggak ada patokannya Mas. Jadi tergantung ya kualitas ayamnya sama peternaknya juga gitu. Kalau untuk apa ya, istilahnya kualitas yang siap dikonteskan gitu ya, itu ya bisa di atas 2 juta. Jadi tergantung dari kualitas ayamnya itu ya. Gitu. Kemudian ini Mas, untuk harga kali sekitar 2 juta lebih lah ya. Nah, itu kebanyakan konsumennya penghobi atau apa gitu? Ya ada penghobi, terus ada juga yang buat dikonteskan. Ada yang dikonteskan lagi ya. Harga itu ada berapa varian gitu Mas? Kalau untuk anakan umur sebulan itu biasa sepasang itu bisa 350, kadang juga ada yang nyampe 500, tergantung ayamnya juga, kualitas ayamnya juga. Terus kalau untuk indukan itu ada yang sepasang 2,5, ada yang lebih. Terus kalau untuk yang kualitas biasa itu nggak nyampe 1 juta, sekitar 700-an. 700 itu udah dapat sepasang, tapi kualitas biasa, kualitas ternak. Ada mungkin yang harga yang lainnya?
Terus untuk pasaran remaja itu kita biasa menjual itu sepasang ada yang 500, kadang bahkan ada yang 1 juta lebih. Tergantung juga pada ayamnya gitu kan. Nah, terutama ayam. Soalnya kalau ayam Serama sendiri itu nggak ada patokan harga sebenarnya. Apalagi kalau misalnya dia menang kontes ya. Wah, kalau udah yang menang kontes ya, contoh dari tim saya kemarin kan, teman saya itu bisa, alhamdulillah bisa jadi hewan kurban. 1 ekor ayam itu remaja. Oh, berarti luar biasa ya kalau kita menang kontes ya. Kalau ini Mas, kalau menurut jenengan ya, prospek ternak ayam Serama ini seperti apa ke depan? Apa ya? Yang jelas kalau ayam Serama ini kan unik ya, terus di samping itu tidak membutuhkan lahan yang luas. Terus juga dari segi pakan itu sangat irit. Per ayam itu selama 1 bulan itu paling habis cuma 10.000 itu udah berikut vitamin per ekornya. Jadi sangat murah ya? Sangat murah. Kalau untuk pakan biasanya apa yang diberikan untuk ayam biasanya Serama? Untuk anakan yang baru menetes sampai umur 1 bulan itu murni pur 591. Terus kalau di atas 1 bulan sama indukan itu dikasih jagung giling. Jagung giling ya? Iya, jagung giling dicampur pur. Itu sampai dewasa. Sampai dewasa ya? Iya. Jadi apa ya, takarannya itu 2:1. Misalkan jagung giling 2 kilo, purnya 1 kilo. Jadi biasanya dicampur ya atau apa? Campur ya. Terus ini Mas, dalam usaha ternak itu kan kadang-kadang muncul kendala lah ya. Nah, yang dengan alami selama ternak ayam Serama ini apa sih kendala-kendalanya? Ya kendalanya ya paling itu ya, kalau apa istilahnya musim-musim ekstrim seperti ini ya, itu kadang kan kena pada ada yang sakit gitu paling ya. Kita dikasih vitamin rutinan, vitamin, terus misal kalau apa ya, istilahnya paling kalau yang butuh perawatan ekstra itu kalau yang dari kecil itu udah ekstrim, itu udah selem ekstrim. Ayam itu rawan rusak. Terkadang apa ya, ada yang rusuknya nongol, leher meritir. Nah, itu perlu penanganan khusus. Itu biasanya seperti apa perlakuannya ketika mengalami hal seperti itu? Kalau misalkan apa ya, rusuk nongol itu kita bisa operasi, buang kulit, terus atau bisa dijahit juga bisa. Kalau untuk misalkan turun ekor itu banyak yang dicantol doang, terus ada juga yang buang kulit. Oh, jadi ada proses ini juga ya? Iya. Apa untuk membuat supaya kualitas ayamnya tetap bagus ya? Iya. Terus ya kita bertujuan untuk apa ya, biar ayam itu nggak rusak. Kalau dibiarin itu kasihan ayam bisa rusak. Jadi seperti itu ya. Selain kendala penyakit, kemudian tadi juga mungkin ketatan fisik lah ya. Itu biasanya apa lagi untuk Serama ini? Serama ini apa ya, termasuk kebal juga. Paling kalau anakan di bawah sebulan itu rada rentan gitu biasanya, apa ya, misal mencret atau apa gitu. Cuman kalau untuk umuran segitu kan paling dikasih vitamin aja kan. Belum bisa diobatin soalnya masih terlalu kecil masih. Terus gini Mas, mungkin penyakit kadang-kala kan muncul dalam ternak ayam lah ya. Nah, itu biasanya penyakit apa yang menyerang itu? Kalau kebanyakan sih senot, terus kadang juga ada cacar juga. Terus itu paling itu aja sih, apa ya, senot, cacar, itu pilek biasa lah. Terus antisipasinya seperti apa? Antisipasinya paling ya kasih obat terus dikarantina. Dipisah biar nggak menular gitu. Karantinanya berarti sampai berapa hari gitu supaya ya sampai kelihatan sembuh, sampai sehat itu ya? Sampai sehat baru disantuin lagi. Oh, jadi prosesnya seperti itu ya? Terus kalau kendala pemasaran ada nggak sih? Kalau kendala pemasaran sih alhamdulillah nggak ada ya, cuma apa ya, terkadang kita kendala jasa ekspedisinya gitu. Kadang ada juga yang apa ya, seringnya kan lewat jalur kereta gitu kan. Cuman kadang kalau yang nggak ada stasiun ya paling lewat travel atau apa. Itu salah satu apa kendala di pemasaran itu ya. Jadi Mas, untuk ayam Serama ini kan termasuk salah satu ayam hias lah ya. Dan itu fokusnya adalah untuk kegiatan kontes lah ya. Untuk mungkin yang pernah dengan ikuti untuk kontes-kontes ayam Serama ini sudah sampai berapa kali gitu? Kemudian pernah mendapatkan mungkin juara atau apa gitu? Kalau untuk kontes sendiri saya
baru kemarin apa ya, ya sekitar bulan apa kemarin di Bandung. Alhamdulillah ya dapat dari tim kami gitu kan, dapat beberapa piala lah. Kita kan ke sana bersama tim gitu. Pernah ini ya apa dapat piala ya. Terus ini Mas, kalau pada saat kontes yang dinilai itu apa aja yang paling utama gitu biasanya? Paling utama gaya. Apa ya, dari segi kedudukan itu kan ada poin-poin tersendiri gitu. Ada berapa parameter biasanya kalau dalam kontes itu? Kalau dalam kontes itu ada berapa ya? 9 penilaian apa berapa gitu ya. Jadi, apa aja mungkin kalau bisa di kedudukan itu kemapanan ayam, terus dari jengger, dari kerapian bulu saya, meliputi bulu saya, dada, ekor, terus kedudukan kaki juga terus gaya di atas meja gitu. Dan di atas meja itu aktif ayam harus aktif kebas gaya. Aktifnya banyak kebas juga. Iya, kebas, terus lempar sayap juga gaya. Berkokok juga ya. Iya. Oh, jadi ada beberapa parameter untuk menilai suatu ayam itu bagus atau enggak gitu ya. Iya. Nah itu ini Mas, untuk cara merawat untuk yang ayam serama supaya menghasilkan kualitas yang bagus pada saat kontes itu seperti apa biasanya? Paling kita kita membantu memaksimalkan. Soalnya kalau dari segi bentuk itu udah bawaan dari genetik ya. Kita hanya membantu memaksimalkan misalnya perapian bulu, terus pakai kurungan itu yang dikasih apa. Itu juga lakban pun sebatas dada ayam, jangan sampai lebih tinggi dari ayam, soalnya biar ayam terus. Jadi supaya tetap untuk memperkuat kaki kita biar kakinya lebih kokoh. Terus ini Mas, untuk serama lah ya, ini kan biasanya ada komunitasnya lah ya. Itu aktivitas apa yang dilakukan oleh komunitas-komunitas? Ya, kita sering mengadakan sosialisasi. Sosialisasi bertujuan untuk apa ya? Biar masyarakat itu lebih mengenal apa itu serama gitu. Kebanyakan kalau masyarakat sekarang kan mengenalnya itu ayam kate gitu kan, yang karena lebih dulu gitu. Cuma kalau ayam serama itu masih sedikit yang mengenal itu. Kita sering mengadakan sosialisasi di tempat-tempat wisata. Biar tujuannya itu biar lebih mengenal masyarakat. Perbedaan ayam serama dengan kate itu apa ini? Dari bentuk itu udah sangat berbeda. Jadi kalau kalau ayam kate sendiri itu kan cenderung dada ke depan gitu kan. Ekor dada cuma ke depan gitu. Cuman kalau ayam serama sendiri itu cenderung dada membusung. Makanya banyak yang mengatakan itu ayam sombong gitu ya. Jadi dada membusung, jadi kepala mengejar ekor gitu. Kepala mengejar ekor ya? Iya. Jadi walaupun misalnya ayam serama itu bentuknya kecil tapi harganya luar biasa ya? Luar biasa. Ya ini Nyenang kan sudah dalam hampir 4 tahunan ya untuk ternak ayam serama ini ya. Mungkin Nyenang punya filosofi lah ya. Kadang-kadang kan setiap pengusaha itu kan punya pegangan. Nah menurut Nyenang seperti apa gitu? Yang apakah harus ulet tekun dan sebagainya supaya bisa berhasil seperti ini gitu? Terutama kalau dalam hal serama itu cintai ayamnya dulu. Jadi hobi itu yang utama, hobi. Terus kalau kita benar-benar telaten tekun gitu, insya Allah ya membawakan hasil yang lumayan. Yang maksimal ya. Oke. Terus itu kan tadi salah satu filosofi lah. Kemudian kalau ini Mas, kan ayam serama ini kan masih jarang yang memelihara lah ya. Menurut jenengan tips bagi pemula lah ya, yang ingin berternak ayam serama itu harus seperti apa yang harus dipersiapkan gitu? Kalau untuk para pemula gitu ya, utamakan itu beli ke peternak langsung. Jangan lewat, jangan beli di pasar atau di mana. Soalnya kalau dengan cara kita beli ke peternak langsung, kita bisa langsung belajar bagaimana cara merawat ayam. Dan di situ juga kita tahu bahwa ini indukannya benar-benar serama. Jadi harus belajar langsung ke peternak ya. Selain itu apa lagi tipsnya mungkin? Gimana? Tipsnya apalagi persiapan kandang atau gimana? Persiapan kandang untuk ternak satu jantan 3 betina itu nggak perlu lebar-lebar ya, cukup 1 kali 50 cm. Jadi 1 meter kali 50 itu udah cukup buat satu jantan 3 betina itu cukup. 1 jantan 3 betina ya.
Jadi untuk apa istilahnya peneluran juga nanti bisa periodik ya ketika ada apa lebih dari satu betina itu ya? Iya. Jadi seperti itu ya? Iya. Ini Mas, menurut jenengan harapan jenengan terhadap ayam serama ke depan seperti apa gitu? Ya harapan saya apa itu untuk kedepannya itu semoga seramania Indonesia semakin maju, semakin solid, terus juga semakin banyak yang mengenal ayam serama. Terus kemudian juga mungkin pemasarannya lebih tambah lagi ya? Iya. Oke. Mungkin sementara itu Mas wawancaranya, semoga usaha ternak ayam seramanya ini tambah sukses ya. Amin. Tambah maju dan bisa lebih berkembang ya.